Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bagi kita orang-orang Katolik, kata-kata lihatlah anak domba Allah itu tidak asing ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu dikatakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi. Jadi setelah konsekrasi kemudian mau membagikan sakramen, imam akan berkata, lihatlah dia, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ya. Lalu Bapak Ibu menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kata-kata ini, lihatlah anak domba Allah, itu adalah kata-kata dari Yohanes Pembaptis dari Injil pada hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk mendalami satu kalimat ini. Betapa pentingnya kata-kata ini sehingga diabadikan dalam gereja. Sehingga diabadikan, dilestarikan dalam perayaan Ekaristi. Ya. Betapa bernilainya, bermaknanya kata-kata ini. Pertama, kata lihatlah. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah. 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 Atau lebih cocok, pandanglah. Tidak melihat secara sekejap. Tidak hanya melihat secara sepintas. Dalam dunia kita dewasa ini mudah saja kita melihat secara sepintas. Enggak suka kita bisa scroll. Ya, skip. Karena kita merasa tidak tertarik. Tetapi kalau kita tertarik, wah kita bisa lihat itu ya, berjam-jam. Bahkan kalau itu tayangannya tengah malam, berjam-jam di tengah malam kita lihat. Lihat apa? Drama Korea. Waduh, luar biasa ya drama Korea. Wah kayaknya saya mau jadi orang Korea. Atau saya mau pergi ke Korea. Kenapa mau pergi Korea? Mau cari pacar orang Korea. Lalu kita pengen seperti mereka. Ya. Oh seandainya saya. Tuhan Yesus akan mau mengatakan, pandanglah sehingga kamu mau hidup seperti Yesus. Nonton superhero. Waduh menarik film itu ya. Wah saya pandang terus, saya lihat terus. Oh luar biasa ya Spider-Man. Oh dia bisa nempel di tembok. Oh luar biasa ya Superman. Oh seandainya saya mau jadi Spider-Man dan Superman. Ya, saya nggak akan ada di sini. Spider-Man, Superman. Ya, menarik. Ya, menarik. Ya. Oh seandainya saya bisa seperti atlet itu. Seandainya saya bisa itu. Kenapa? Saya sudah melihat dan betapa hebatnya pribadi-pribadi itu. Yohanes mengatakan, lihatlah Yesus. Pandanglah Yesus, engkau akan terpikat, engkau akan terpesona, engkau akan terkagum-kagum, dan engkau akan mau menjadi seperti Dia. Lihat Dia. Di mana kita bisa melihat Tuhan Yesus? Di dalam perayaan Ekaristi. Imam memperlihatkan itu. Tetapi kita juga melihatnya dalam adorasi. Kita melihat sakramen Maha Kudus ditahtakan, itu Yesus. Pandang Yesus, lihat Yesus, lihat Dia, pandang Dia. Jangan arahkan kepada yang lain, arahkan kepada Yesus. Kamu akan terpikat, kamu akan terpesona, kamu akan kagum. Dan kita akan rindu menjadi seperti Dia. Kedua adalah anak domba Allah. Kenapa harus anak domba? Bagi orang Yahudi, anak domba itu sangat penting, sangat bernilai. Oh, anak domba. Orang Yahudi akan ingat kisah masa lalu ketika mereka dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, di mana anak domba disembelih lalu darahnya ditaburkan di ambang pintu. Ya, ambang pintu, tiang pintu.
Sehingga ketika ada malaikat maut lewat, mereka diselamatkan. Dan mereka diminta untuk masak, makan anak domba. Sebelum mereka berangkat keluar dari perbudakan. Maka ketika orang Yahudi dikatakan anak domba, wah anak domba luar biasa. Anak domba. Ya, anak domba. Yesuslah anak domba yang menyelamatkan umat manusia. Bagi orang Yahudi ini sangat masuk. Ya. Karena anak domba itu menyelamatkan mereka. Ya. Dan juga ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, ya, itu kan gak jadi. Tuhan menyediakan anak domba. Itu penting sekali anak domba. Ya, ketika kita ngomong orang Yahudi, latar belakang Yesus pewarta kan orang Yahudi latar budaya. Anak domba. Anak domba Allah. Ya, itu. Yesus ketika diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis tidak mengatakan, oh itu guru. Apakah Yesus guru? Betul Yesus guru. Oh itu pemimpin. Apakah Yesus pemimpin? Betul Yesus pemimpin. Oh itu pembuat mukjizat. Yesus membuat mukjizat? Betul. Dia pembuat mukjizat, dia guru, dia pemimpin. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus menghapus dosa kita. Siapa yang bisa mengatakan, oh dia menghapus dosa kita? Tidak ada. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yesus tidak sekedar tidak menyembunyikan dosa orang. Oh kasihan ya, dia dipermalukan, nanti udah kita sembunyikan aja dosanya. Gak usah dikasih tahu, disembunyikan. Tidak, Yesus tidak demikian. Ya. Tetapi dia menghapus, ya, dia menghapus, sudah lunas. Dosa kita sudah lunas, itu dosa dunia. Bukan hanya dosa saya, dosa Bapak Ibu, tetapi dosa dunia. Seluruh sejarah gelap yang ada di dunia ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kita masih terbelit oleh rasa bersalah yang berkepanjangan? Kita masih teringat-ingat dosa kita. Mengapa ya dulu kok saya jatuh dalam dosa itu ya? Mengapa dulu saya tuh buat itu? Bodohnya saya ini. Mengapa saya buat dosa itu? Sehingga saya seperti ini. Kita dibelenggu oleh rasa bersalah, lalu kita suka menyalahkan diri kita sendiri. Lihatlah, saya ini orang berdosa, saya orang gagal, saya orang yang paling jahat, saya tidak layak hidup di dunia ini. Lihat keluarga saya hancur gara-gara saya. Lihat perusahaan itu hancur gara-gara saya. Lihat orang itu terluka gara-gara saya. Lihat itu. Semua gara-gara saya, itu karena saya dulu buat dosa itu. Dan sekarang rasa bersalah itu masih ada dalam diri saya. Mungkin juga ada dalam diri Bapak Ibu. Rasa bersalah yang terus dipendam. Yang terus menggerogoti kita. Yang terus membuat kita tidak tenang, tidak damai, dan serba ketakutan. Dan bisa digunakan oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita, membuat kita putus asa, dan merasa hidup ini tidak punya arti lagi. Permasalahannya di mana? Persoalannya adalah kita tidak melihat itu anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Betapa berharganya hidup kita ini, yang lemah dan rapuh ini, bahkan dosa yang paling besar pun yang kalau kita lakukan, itu kalau kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, itu dihapuskan. Santa Teresa dari Lisieux pernah mengatakan, seandainya aku melakukan dosa yang paling besar sekalipun, aku akan melemparkan diriku ke dalam kerahiman Bapa. Mengapa kita masih terbeban oleh rasa bersalah? Mengapa kita masih digerogoti oleh perasaan tidak layak yang berkepanjangan,
yang membuat kita tidak bisa move on, tidak bisa bersemangat, bahkan kita jatuh lebih dalam lagi. Sudahlah, saya ini ya memang sudah gini, mau apa lagi? Sudahlah, sudah jatuh di dalam lumpur, lebih baik main lumpur saja. Berenang di dalam lumpur, gak ada gunanya lagi. Gak ada. Mengapa kita masih berada dalam titik itu? Mengapa kita masih terus mempersalahkan hidup kita? Mempersalahkan diri kita terus menerus. Atau kita mempersalahkan juga orang-orang lain dan tidak memberikan pengampunan kepada mereka. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Lihat bahwa kita semua telah ditebus dengan lunas oleh Tuhan Yesus. Martabat kita telah diangkat, telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Maka Santo Leo Agung mengatakan, hai orang-orang Kristen, kenalilah martabatmu. Jangan engkau hidup di bawah martabat. Betapa luhurnya kita, betapa berharganya kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Lalu bagaimana dengan relevansinya pada hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita semua datang, ya mungkin juga banyak dari kita yang datang ya, banyak yang datang karena ini kan minggu ketiga ya. Minggu ketiga biasa di sini ada doa-doa penyembuhan. Ya. Jadi kalau imam mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lalu Bapak Ibu jawab apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang kepada saya, maka saya akan sembuh. Pada hari ini kita mau melihat Yesus anak domba Allah yang bisa memberikan penyembuhan kepada kita. Nabi Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur anak domba. Dan itu juga yang dikutip oleh Santo Petrus. Oleh bilur-bilurnya maka kita akan sembuh. Tapi harus ada tanggapan dari kita, yaitu beriman. Ya, seperti jawaban perwira Kapernaum itu kan mengatakan apa? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah maka saya akan sembuh. Tuhan katakan satu patah kata saja, maka saya akan sembuh. Tuhan, saya percaya ketika saya memandang Engkau, saya akan dikuatkan, saya akan dipulihkan, saya akan disembuhkan. Ya, nanti ada adorasi, kita pandang Tuhan Yesus. Ya. Pandang Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus. Lalu kita akan menerima tubuh Kristus. Ya. Ketika kita menerima tubuh Kristus, ya, kita bersatu dengan Tuhan Yesus, daya kuasa itu mengalir ke dalam diri kita. Asalkan kita percaya, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan, jamahan dari Tuhan. Lalu nanti Bapak Ibu, kami para suster nanti akan berdoa bersama-sama. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Kami akan berdoa, tetapi Bapak Ibu juga harus berdoa. Ya. Bapak Ibu harus berdoa. Jangan kami aja, kan ini tanggung jawab bersama. Ya. Jadi ini kerja kita bersama ya Bapak Ibu ya. Kita berada di sini bersama-sama. Ya. Kami berdoa, tetapi Bapak Ibu juga harus berdoa. Ya. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Ya, sabda Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan, ketuklah maka pintu akan, carilah maka kamu akan
Siapa yang meminta, siapa yang mengetuk, siapa yang mencari? Bapak Ibu. Ya, kami juga. Tetapi pada hari ini, sebagaimana Bapak Ibu mengatakan, ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saya maka saya akan sembuh. Juga pada hari ini Bapak Ibu harus berdoa. Ya. Nanti kami akan berdoa bersama-sama. Kalau Bapak Ibu nanti didoakan, ya, percayalah ya, bahwa kata-kata doa, kata-kata perintah itu punya kuasa. Ya. Punya kuasa. Ya, sebagaimana kata-kata kalau kata-kata kutuk ya, kata-kata jelek yang kita katakan kepada orang lain itu bisa melukai hati orang lain ya. Tetapi kata-kata baik yang kita ucapkan, kata-kata berkat yang kita ucapkan itu bisa memberkati orang lain. Demikian juga pada hari ini kita semua akan mohon ya bersama-sama dari Tuhan Yesus, dari anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pandang Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Pandang Yesus. Arahkan nanti pandangan kepada Tuhan Yesus. Kami hanya alat. Kalau yang menyembuhkan itu ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus karena apa? Iman Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu punya iman sebesar biji sesawi, maka akan punya kuasa untuk memindahkan gunung. Maka pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Kita pandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan. Tetapi juga Tuhan Yesus yang punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Lihat Yesus, kehendaki Dia, ingini Dia. Buatlah dirimu terpesona kepada Tuhan Yesus. Buatlah diri kita begitu kagum kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita diubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita mengalami pemulihan. Juga kita membawa orang-orang lain kepada Tuhan Yesus. Lihatlah, pandanglah, sembahlah Tuhan. Berdoalah kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia.